Rabbi ayyahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, brothers, sisters, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Apa kabar semuanya sore hari ini? Sehat? Yang ikhwan sehat? Sehat yang ikhwan? Alhamdulillah. Yang akhwat sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini wajah-wajah butuh pertolongan semua ya, insyaallah. Sama ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sore hari ini dari sekian banyak yang beraktivitas dunia, kita masih dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya. Semoga setiap langkah kita ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun berharap kepada Allah, semoga dengan duduknya teman-teman di majelis ilmu seperti ini mengangkat derajat kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, di antara sifat dan ciri manusia itu, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang mudah gelisah. Manusia itu makhluk yang sangat rentan resah dalam kehidupan. Hal ini diutarakan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Ma'arij ayat 19. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah, gelisah, resah, pelit dalam kehidupan. Jadi kalau teman-teman punya problem, punya persoalan, punya masalah, kemudian menyandarkan persoalan itu kepada manusia, bukan manusia tidak bisa menjawab persoalan itu. Memang hakikatnya manusia itu lemah, tidak berdaya, tidak punya daya upaya. Makanya seringkali kita ucapkan kalimat apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini manusia tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Yang punya daya upaya itu siapa? Allah. Makanya kalau teman-teman membaca caption kita kemarin misalnya, Ahilman, gimana ya? Saya ini punya perasaan, saya ini punya keinginan, tapi seakan-akan sulit untuk bisa meraihnya. Bisa jadi bukan salah perasaan itu, tapi salahnya teman-teman menyandarkan bukan kepada makhluk yang seharusnya disandarkan daripada kebaikan itu. Saya ngasih tips ya kepada akhwat, kalau antum nyari ikhwan, jangan nyari ikhwan yang kalau taklim duduknya nyender ke tembok, jangan. Langsung berubah biasanya itu. Kenapa Ahilman? Ikhwan yang nyender di tembok tidak mungkin bisa menjadi sandaran dalam kehidupan. Duduk taklimnya aja nyender ke tembok, bagaimana mungkin jadi sandaran rumah tangga kita? Makanya kalau teman-teman nanti dapat foto, kan biasa kita mereview foto orang yang taklim ya. Lihat ikhwan yang duduknya di tengah. Kenapa? Yang di tengah itu tanda dia mengutamakan daripada taklim itu. Taklim aja dia utamakan, apalagi antum ya kalau jadi istri diutamakan dalam kehidupannya. Sama, ikhwan antum juga kalau cari akhwat jangan yang duduk taklimnya nyender ke tembok. Kenapa? Kelihatan akhwat itu banyak masalah. Karena kalau antum gak punya masalah, ketemu akhwat yang banyak masalah jadi kebawa masalah. Makanya kadang-kadang kita ini bukan tidak kuat, memang karena kondisinya manusia ini lemah, gelisah dan segala macam. Ahilman tanya, di sini ada yang pernah, sering atau sedang gelisah hari ini? Ada? Yang mana orangnya? Kita keluarkan sama-sama dari tempat ini. Karena orang seperti itu membawa masalah dalam kehidupan kita. Kita nggak ada masalah, tapi dia punya masalah, kadang-kadang kebawa banyak masalah. Ustadz, apakah pasti setiap orang itu akan diuji urusan kegelisahan hatinya? Pasti. Surat Al-Baqarah 155. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum
bisyai'in minal khauf. Dan pasti itu ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu kalau teman-teman menemukan lam taukid berarti lam itu kepastian yang tidak boleh ragu sedikit pun. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Apa yang Allah timpakan? Bisyai'in, dengan sesuatu. Di situ Allah tidak menuliskan bimusibatin dengan musibah, tidak. Allah tidak menuliskan dengan bibalain dengan masalah, tidak. Allah tidak menuliskan dengan sesuatu yang berat, tidak. Tapi Allah menuliskan dengan kalimat bisyai'in, dengan sesuatu. Menurut pakar bahasa Arab, kalimat syai'in itu menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah ada selesainya. Jadi bahasanya begini, teman-teman pasti akan dikasih masalah oleh Allah, yang masalahnya itu siap-siap akan terus bergantian masalah itu datang. Jadi masalah satu selesai, jangan happy dulu. Karena nextnya akan datang masalah yang kedua. Kalau masalah kedua selesai, jangan happy dulu. Karena nextnya akan datang masalah yang ketiga. Pasti begitu. Pasti begitu. Gampang lah ya. Kan sering gitu kadang-kadang kita mah. Pertama masalahnya nggak sakit-sakit banget sih Ustaz. Cuman saya itu gimana ya. Ngalamin banget. Suka sama orang. Dari kecil saya kumpulin foto ijazahnya. Saya tuh simpen banget foto ijazahnya. Dari SD, dari SMP, dari SMA. Sampai dia kuliah dimanapun saya ikutin tuh kuliahnya di mana. Tapi jelek pisan Ustadz. Gak ada angin, gak ada ombak, gak ada hujan. Tiba-tiba dia nge-share surat undangan Ustadz. Dan yang paling nyesek, dia tuh nikah sama teman saya lagi Ustadz. Yang kemana-mana kalau saya curhat tuh sama dia. Ternyata dia di belakang, nikung saya dari belakang Ustadz. Nyeri tuh, nyeri. Di mana nyerina? Di dia tah. Kabayang ku kita teh. Kadang-kadang kalau udah bab satu selesai, siap-siap kita akan ketemu bab yang kedua. Biasanya kita belum bisa move on dengan yang lain, bener gak? Karena udah terlampau suka sama dia. Di setiap lembaran buku kita hanya ada foto dia semua. Ada foto dia semua. Itu move onnya nggak semudah yang kita bayangkan. Setelah itu mohon maaf, kita udah ngeklik banget sama dia, move onnya susah, ketemu orang baru. Berusaha untuk bisa terbuka. Tapi ternyata orang baru pun tak sebaik yang kita bayangkan. Dia pun sama nyakitin kita. Pelan-pelan nyakitinnya. Pelan-pelan. Kadang-kadang kita disakitin mending lebih baik sekaligus ya. Daripada pelan-pelan. Bener tak sih? Lebih baik jelas ditolak daripada di PHP-kan. Sok. Kan kadang-kadang ikhwan banyak yang seperti itu kan ya. Bener tak? Oh enggak ya. Di sini mah enggak ya. Kadang-kadang kita tuh punya perasaan ke ahwat. Tapi kan kadang-kadang ahwat tuh mohon maaf. Kalau yang punya kualitas hikmah ya. Agak jual mahalnya. Bahalnya jual. Ujungnya tuh liur. Ujungnya tuh pokoknya mah. Udah nungguin. Kadang-kadang ikhwan lebih pengen langsung aja. Erek-erek. Mual-mual. Mun hayang-hayang. Mung-mung gitu kadang-kadang. Kadang-kadang ada tuh udah panjang. Terus kemana-mana bareng. 5 tahun nyicil motor tuh. Kemana-mana. Dek. Hanya dengan satu alasan. Kamu terlalu baik buat aku. Eta teh satu kalimat. Tapi kumahanya. Sampai sekarang belum ada jawaban. Sok kumaha coba. Teman-teman ikhwan. Antum ada ahwat yang cuman ninggalin kalian hanya dengan satu alasan. Kamu tuh terlalu soleh buat aku. Aku mah apa atuh raginang bubuk doang lah. Kadang susah. Rek ngajawab nak. Nyanyi tuh emang orang mah soleh kan hese. Mereka jawab gitu orang gitu soleh. Mau merendahkan dia juga takut sakit hati. Ujungnya kan serba salah. Sama. Mohon maaf akhwat. Ikhwan pun kadang-kadang seringkali dibuat pusing sama yang namanya perempuan. Betul. Memang perempuan itu makhluk yang penuh teka-teki. Makanya kalau antum mau deketin akhwat perempuan harus banyak ngisi TTS. Biar terbiasa dengan teka-teki yang dia berikan. Serba salah perempuan itu. Kadang-kadang kalau dia marah. Barengan sama kita naik mobil kan. Apa jawaban dia? Turunin aku di depan. Ku orang tadi diurunkan di rem. Set. Turun. Kamu tega ya. Serba salah kan. Katanya minta turun. Ku orang diturunkan kamu tega. Matangnya berkali-kali Ahilman bilang, ikhwan, antum jangan pernah menyalahkan perempuan.
Karena perempuan itu makhluk yang tidak pernah salah. Sekali saja antum menyalahkan perempuan, siap-siap akan banyak kesalahan antum selanjutnya yang terbuka oleh dia itu. Bebas perempuan mah, naik motor, sen kiri, belok kanan, kumaha manehna we lah. Jangan berani menilang dia karena kesalahan dia. Karena sampai kapanpun kita akan salah. Terus kumaha atuh kalau sudah begitu dua-duanya memusingkan, maka tidak ada tempat yang paling hebat untuk keduanya kecuali meminta pertolongan kepada selain manusia itu. Dan kadang-kadang yang bikin sakit hati kita tuh bukan kurang ikhtiar kita. Penyebabnya adalah karena kita terlalu menyandarkan hasilnya kepada orang yang kita bayangkan itu. Kata Allah, tugas kita itu bukan menentukan hasil. Tugas kita itu ikhtiar. Hasil yang nentuin siapa? Allah. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Kita hanya tugasnya ikhtiar. Allah yang menentukan. Kadang yang bikin sakit, yang bikin jelek itu bukan kurang hebatnya ikhtiar kita, tapi kita menentukan hasil yang seharusnya Allah menentukan hasil itu, bukan kita. Betul nggak? Contoh, teman-teman kerja. Sebelum kerja, teman-teman sudah menentukan bahwa saya akan lolos tes pekerjaan itu. Pas nggak lolos, apa yang terjadi? Teman-teman pasti akan menyalahkan keadaan. Nah, hanya aku nggak lolos. Padahal aku kurang apa coba? IPK aku 2,8. Letih kata 2,8 mah. Aku kurang apa? Ini coba. Dari Bogor naik KRL, bawa map. Basuh keringetan, kesangan, interview udah menunjukkan yang terbaik, tapi kok aku nggak lolos ya? Ini mah pasti yang salah tukang interview nah. Ada dengki sama saya kali Ustaz. Mungkin sayanya bla 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 bla. Ujungnya teman-teman capek, sibuk nyari kambing hitam. Padahal kambing putih juga banyak. Capek. Teman-teman mohon maaf udah datang ke sekian akhwat. Udah teman-teman makan tiap hari tikitu we, milihan foto. Datangin teu nu ieu nu ieu. Pas ngaca teu pantes urang mah Ustaz. Tapi pernah tuh satu kali datang ke rumahnya. Tapi tetap jawabannya mohon maaf. Bahkan pernah satu kali mah aku berusaha untuk mencoba assalamualaikum ukhti. Dia bilang ke saya buaya. Padahal udah pakai salam. Dulu saya nggak pernah pakai salam loh awalnya. Tapi tetap aja. Teman-teman jangan menentukan hasil itu. Karena yang menentukan hasil itu bukan kita tapi Allah. Nah makanya gimana caranya Ahilman agar semua persoalan kita nggak jadi bikin nyesek ke kita, nggak bikin jadi sakit di hati kita, nggak bikin jadi persoalan dalam kehidupan kita. Maka jawabannya adalah minta tolonglah sama Allah. Bukankah dalam sholat kita baca kalimat itu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Berkali-kali loh kita minta. 17 kali dalam sehari yang wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lucunya kita seringkali mengucapkan kalimat itu, tapi kenapa sandaran kita bukan lagi Allah tapi yang lain. Seakan-akan teman-teman tuh nggak serius minta tolong sama Allah itu. Seakan-akan teman-teman tuh kayak nggak yakin kalau Allah bisa ngasih pertolongan daripada persoalan kehidupan kita. Maka gimana caranya? Cara kita agar ditolong oleh Allah. Gimana caranya agar dari sekian banyak persoalan kita akan ditolong oleh Allah? Caranya ada 5. Agar kita mampu ditolong oleh Allah. 1, caranya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Surat Al-Mu'min ayat 60 atau surat Ghafir ayat 60. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Siapa yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan jawab permohonannya. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sampaikan, qarib, aku itu dekat. Pasti selama mereka mendekat kepadaku, aku akan jawab setiap permohonannya.
Bahkan aku akan tolong setiap persoalan kehidupannya. Punten. Berdoa itu artinya ada 3. 1, memohon. 2, meminta. 3, meyakini. Itu doa. Zikir itu artinya mengingat. Orang berzikir belum tentu berdoa. Kalau orang berdoa pasti harus berzikir. Orang nyebutin nama Allah belum tentu dia minta sama Allah. Tapi kalau orang yang berdoa kemudian dia menyebutkan nama Allah, di dalamnya pasti ada kalimat-kalimat terbaik dalam kehidupan. Berdoa itu prosesnya memohon, meminta, meyakini. Kadang kita ini selama ini mohon maaf mungkin sudah minta sama Allah, tapi kadang-kadang gak yakin dalam permintaannya. Itu bukan doa itu namanya. Doa itu memohon. Mohon. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Syakur. Semua disebutin. Allah punya nama 99. Dan teman-teman bisa menggunakan nama-nama itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau urusan rezeki silakan pakai nama Allah. Ya Allah, Ya Razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau teman-teman pengen dilapangin hatinya tentang seseorang, ya Allah ya Wasi, ya Allah lapangkan, luaskan hatinya. Yang selama ini sempit terus ngelihat saya, yang selama ini lihatnya cuma muka saya doang, ya Allah tutupin. BTK pelong banget orang teh. Biar yang kelihatannya yang baik-baik aja. Ya Wasi, Allah yang maha melapangkan. Kalau teman-teman mau lagi yang lebih keren, ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Teman-teman ngerasa gimana ya Ustadz? Dia pergi sama yang lain enggak ya? Diambil sama yang lain enggak ya? Sertain ya Hafiz. Istri Ahilman itu kalau doa suka doa ya Allah ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Kan meren maklum ya kalau punya suami kayak gini banyak maklum meren. Nah, gitulah pokok namanya. Kan serba salah kan? Kan casing gini mah banyak yang mau, bener tuh. Ontenya biasa we. Matana istri Ahilman kenapa nggak pernah cemburu, nggak pernah takut, nggak pernah sieun, nggak pernah khawatir? Ya Allah ya Hafiz, kalau istri Ahilman terlalu cemburu, terlalu khawatir, jadi sakit apa enggak? Sakit. Ahilman tuh termasuk ustadz yang barangkali istrinya nggak pernah ikut taklim sama ustadznya. Saya sering kali ajak, Bun, ikut yuk, ikut. Ini ada si Dede lah, ribet lah. Kenapa sih ayah mau ditemenin sama bunda? Biar ustadz teh, biar ayah selamat dari jeratan nenek-nenek jahat. Apal teman-teman, kalau yang anak muda mah punten ya ngaji teh mungkin kita mah nggak ya Bun. Kalau ibu-ibu mah ada masya Allah tuh, foto geda kieu tah. Beres ngaji teh kadang-kadang keram beres ngaji teh. Lamun teh keram memar-memar. Jadi kayak KDRT gitu di imah teh. Mata kadang-kadang Ustaz suka pengen, Bun ikut yuk. Tapi istri Ahilman gak pernah mau ikut. Terus saya nanya, Bunda kenapa sih Bunda? Apakah gak pernah takut apa gimana? Kata istri saya, ayah kan kita punya Allah ya Hafid, Allah yang maha menjaga. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ustaz gimana ya aku teh suka sama dia. Tapi kadang-kadang dia tuh gak paham dengan permohonan aku. Takut diambil orang. Tenang, ada Allah ya Hafiz. Teman-teman gak akan ngekang. Kamu di mana sama siapa semalam berbuat apa? Capek. Liar kan kalau gitu makan. Kan adanya teman-teman mohon maaf dulu waktu kita masih jahiliyah, masih ingat saya tuh. Dulu waktu masih jahiliyah banget, kita waktu masih sering settingan ya, pacaran, kan suka ditanya, "Kamu lagi apa? Di mana? Sama siapa?" Padahal kita tuh baru selesai makan. Karek parkirkan motor, "Kamu sudah sampai mana?" Nepi garasi. Saking ku takut eta kehilangan. Sok coba teman-teman punten ya, akhwat punten, ikhwan punten. Kalau teman-teman sekarang lagi ta'aruf, tapi terlalu ketakutan kehilangan, pasti akan kehilangan. Yang seringkali membuat kehilangan itu karena kita takut kehilangan. Makanya rumusnya adalah kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa takut kehilangan. Biarin aja. Kenapa harus takut sih? Sesuatu kalau bukan milik kita nggak akan pernah jadi milik kita. Sesuatu kalau memang jadi milik kita dengan cara apapun pasti jadi milik kita. Mual siun, mual takut, dia bikin status,
pasti aya nanaon ya. Wah, woi. Wah, woi. Stres, liar. Teman-teman baru kerja, ada teman kita yang caper banget sama bosnya. Caper pisan. Nanaon si eta deui, nanaon si eta deui, nanaon si eta deui. Kita ngerasa, ya Allah, perasaan kita lebih senior dibanding dia, tapi kok dia yang lebih diamanahkan sama bos saya? Kalau teman takut kehilangan kerjaan itu, teman-teman akan iri sama dia. Ujungnya jadi sakit, ujungnya jadi benci sama dia. Dan kadang yang bikin kita sakit hati itu bukan kurangnya bahagia hidup kita, tapi karena terlampau banyak ketakutan kehilangan apa yang bukan jadi milik kita. Dan kadang-kadang kita masuk gitu atuh. Tetangga beli kulkas, orang panas tiris. Nanti nyambung, panas tiris. Tetangga beli kulkas. Tetangga beli kompor gas, orang kebakaran. Kan teu nyambung. Tetangga beli mobil, orang katabraknya. Nya atuh, diukna di harapan mobil, katabrak. Kadang-kadang teman kita yang nikah, kita yang jadi ambeien. Kumahanya. Pasti sibuknya. Kadang-kadang ada teman taklim kita yang kemana-mana bareng, tiba-tiba dia ngasih undangan sama kita. Yang kalau taklim itu bareng sama kita terus. Terus dia bilang gini, Dek, saya udah ada yang ngelamar loh. Masa? Kok nggak bilang-bilang sih? Kita kan CS banget. Kalau kamu nikah aku sama siapa dong? Kamu kan tebengan aku. Kita tuh jadi ngerasa sedih begitu. Teman-teman harusnya kalau orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Karena bahagia sesungguhnya itu adalah saat kita melihat orang yang kita sukai itu bahagia. Jadi kalau teman-teman ada mantan dulu yang menikah sama orang lain, harusnya kita merayakan dengan kue. Yes, akhirnya dia menikah juga. Berarti dia sudah move on. Berarti selama ini yang menghalangi jodoh saya datang ke saya, kan bisa jadi doa-doa dia, bener tuh? Dan dia sudah selamat. Selamat ya, datang. Makanya mohon maaf Ahilwan mah suka merekomendasikan kalau teman-teman diundang oleh mantan, datang. Malah kalau bisa jadi panitia. Hai. Panitia orang yang jadi panitia. Biar lebih kejam, panitianya bagian rumah wadah. Kesel saeutik balangkeun piringna. Bukannya nggak mau datang, kadang-kadang nggak pernah diundang, gitu ya. Kalau teman-teman nggak diundang, datang we. Gak usah nunggu diundang dulu, datang. Malah kalau bisa teman-teman yang jadi berbuat baik sama dia tuh bilang, kamu nikah ya? Ya udah, nanti dari aku ya dokumentasinya. Aku yang nyiapin foto kamerana, nges moto ke orang dibakar kabeh. Biar nggak ada lagi kenang-kenangan pernikahan. Nikah bisa nih. Masya Allah, ya Allah ya Hafiz. Allah yang maha menjaga. Memohon itu berarti meminta cara yang terbaik sama Allah. Dan kadang-kadang teman mintanya nggak langsung yang dengan cara terbaik kan. Kadang-kadang minta teh semauna kita we. Pas butuh baru minta. Malah kalau hebat mah, yang hebat adalah teman-teman minta di saat lagi nggak butuh. Itu keren banget. Kita mah kadang-kadang sujudnya lama, pas udah diputusin lama sujudnya. Ditanya lama amat sujudnya. Jangan, justru teman-teman harus agak lebih lama dengan Allah di saat lagi lapang. Kalau teman-teman pas lagi lapang dekat dengan Allah, Allah akan datang pas kita lagi sempit. Tuh, gitu rumusnya. Sok, sekarang Ahilman tanya, udah hafal belum nama-nama Allah? Udah hafal belum? Hafalin Asmaul Husna itu. Allah punya nama, sama lah kayak teman-teman manggil orang. Kalau dipuji orang itu senang apa enggak kira-kira? Senang kan? Auje menikah sep. Puting doang. Nah, kan tengenaheun AUJ menikah kasep dipanggil eta nu teu kasep oge uje misalnya. Misal teu kasepnya jelema teh. Tapi dipanggil kasep senang. Randu ya Allah, muni soleh. Senang. Arena insyaallah.
Ini jomblo aren. Fikri ya Allah, ini gagah banget. Mas Danu ya Allah senior. Dewasa. Jadi dipuji sama, kita harus muji sama Allah. Kadang-kadang kita ini doa kurang muji sama Allah. Langsung to the point sama permintaan kita. Ya Allah, kumahanya. Apal merona Allah kumahanya. Tenang, jangan langsung to the point, imah langsung. Baru kemudian meminta. Diajurkan oleh Nabi itu, kalau minta dibuat lebih rinci permintaannya. Tapi jangan mendikte, beda. Minta sama ngedikte itu beda. Kalau ngedikte Allah itu berarti teman-teman langsung kudu kumaha teman-teman. Ya Allah, seandainya dia jodohku, jodohkanlah. Kalau bukan, kumaha carana pokona mah. Pokona kudu si eta. Da aku sudah melihat dia adalah masa depanku. Itu ngedikte namanya. Minta, ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, ya suruh minggir ya Allah. Karena dia ngalangin jodoh-jodohku yang lainnya. Tenang bicaranya. Nah baru setelah itu yakini kalau setiap doa pasti diijabah. Kita mah kadang-kadang ya Allah, saya pengen banget dapat jodoh ya Allah. Tiba-tiba ada yang berbisik di tukang. Tapi kayaknya nggak bisa ya Allah deh. Itu ragu berarti. Sering gak kayak gitu tuh? Sering gak? Ya Allah, aku teh mau si eta ya Allah. Tapi si eta mau gak aku sama aku ya Allah ya? Kayaknya enggak deh ya Allah. Ya Allah, aku tarik deh doanya gak jadi deh. Kalau gitu berarti belum berdoa. Teman-teman baru request kalau bahasa kita. Kalau bahasa kantor tuh teman-teman baru mengajukan proposal. Tapi teman-teman gak yakin proposalnya disetujuin. Kalau sama Allah pasti disetujuin. Teman-teman santai aja gitu loh. Makanya memohon, meminta, meyakini. Makanya lihat kalimatnya. Pertama muji Allah dulu. Yang kedua sebutin apa permintaannya. Yang ketiga yakinin. Ya Allah, engkau pasti mengabulkan doa kami. Gitu. Ustaz, saya udah begitu banget kok. Udah rinci pisan Ustaz. Kadang-kadang kalau doa saya mah bawa laminating panjang pisan. Doa teh kahanapa gitu. Tapi kenapa belum diijabah? Berarti cari channel yang lainnya. Mungkin tempatnya masih belum yang terbaik. Kan ada yang disebut dengan al-makanul ijabah. Tempat yang diijabah. Ada lagi yang disebut dengan al-auqatul ijabah. Waktu-waktu mustajab ijabah. Ada. Contoh. Tempat ijabah ada 3 kalau di dunia ini. 1 Masjidil Haram. 2 Masjid Nabawi. 3 Masjidil Aqsa. Ustaz, kumaha tuh aku belum bisa berangkat ke sana. Ada masjid-masjid di dunia ini. Banyak. Datang ke masjid, doa di situ, pilih paling pojok, dudukna. Nungguan koropak. Paling diem, datang. Makanya ada seorang sahabat namanya Sauban. Sauban itu mohon maaf ya, itu jaraknya jauh dengan masjid. Tapi kalau datang ke masjid paling duluan, duduknya suka paling pojok sebelah kanan di sana. Kenapa? Agar aku berdoa tidak ada yang mengganggu. Tuh nangis kan Sauban. Ada tempat mustajab. Ayo di masjid. Makanya mohon maaf teman-teman. Kalau duduk di majelis taklim seperti ini. Ulah loba ngomongkan batur. Doa. Banyakin doa. Dengerin. Pasti Allah nyatet. Kalau teman-teman lagi nulis. Kan nulis doa. Kumaha ya. Kayaknya dia merasakan sekali penderitaan teman-teman semua ya. Sampai ada backsoundnya coba. Nah, kalau tempat sudah naikin waktu mustajab. Kapan waktunya? Banyak sekali. Sepertiga malam. Akhirnya berapa kali bilang tuh. Terus waktu antara azan ke qomat. Qomat ke sholat. Jadi pas nungguan qomat sholatnya lain. Iya mah kadang-kadang ngobrol ngagosip. Ulah jempling. Lalu diajakin ngomong. Kela, aduh lah maneh. Angkat. Sok sebutin di sana. Sujud terakhir. Ketika sholat sunnah sendirian. Lain pas sholat berjamaah jadi imam lila sujudna. Coba tur imam loba masalah pasti. Lila teuing sujudna. Pilih ke lagi salat sunnah sendirian, banyakin doa di situ. Salat sunnah ya. Kapan lagi Ustaz? Hari Jumat, asar ke maghrib mustajab waktunya. Setiap ba'da salat
Assalamualaikum, Assalamualaikum, astagfirullah 3 kali, doa yang kencang di situ. Di majlis ilmu, doa di situ. Lagi safar, doa di situ. Lagi dizolimi, doa di situ. Ingat teman-teman, ada 3 doa yang mustajab tuh. 1, musafir, orang yang bepergian. 2, as-shaim, orang yang sedang puasa. 3, al-mazlum, doa orang yang dizolimi. Makanya teman-teman kalau 3-3-nya dapat, itu doanya kencang pisan. Ker di jalan, puasa, dizolimi. Eta mah. Matangna akhir mama sok hati-hati tuh sama orang yang lagi puasa, biasanya lagi dizolimi itu biasanya tuh. Makanya khawatir tuh. Teman-teman pergi ke kantor, doa di situ, ijabah. Jadi cari tempat-tempatnya. Oke, pertama kalau mau ditolong oleh Allah, banyak berdoa sama Allah. Doa tadi artinya apa? Memohon, meminta, meyakini. Kalau sekarang teman-teman udah merasa berdoa tapi nggak yakin dengan doanya, berarti belum doa. Itu baru sekedar request, proposal. Yang kita nggak yakin kalau kita akan diberikan jawaban itu. Yang kedua, kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah Allah. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu sekalian. Dan Allah akan meneguhkan kedudukan kamu sekalian. Ustadz, gimana nolong Allah itu? Kok nolong Allah? Berarti Allah butuh pertolongan? Bukan. Nolong Allah itu artinya teman-teman menitik beratkan semua aktivitas kehidupan untuk Allah. Berikan yang spesial untuk Allah, maka Allah akan spesialkan kita. Berikan yang istimewa untuk Allah, maka Allah akan mengistimewakan kita. Berikan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan berikan sesuatu kepada kita. Tolong agama Allah, dakwah contohnya. Teman-teman misalnya, pengen nggak? Ahilman nanya begini, pengen nggak teman-teman bantu di dunia dakwah? Mau apa enggak? Semua orang punya peran masing-masing. Teman hijrah, ini butuh teman-teman semua. Ahilman butuh teman-teman semua. Teman-teman mungkin tidak bisa megang mic di depan mimbar ceramah, mungkin nggak bisa. Tapi teman-teman bisa nolong agama Allah dengan cara berkontribusi untuk dakwah di jalan Allah. Maka teman-teman punya pahala seperti halnya orang yang megang mic menyampaikan kebaikan di sana. Ini masangin ini berat, iya. Bisa jadi mohon maaf, yang masangin ini pahalanya lebih besar daripada Ahilman yang berceramah seperti ini. Teman-teman yang masang tirai, mungkin pahalanya lebih besar daripada Ahilman yang berceramah di depan. Teman-teman mungkin nanti yang ngedarin keropak infak, mungkin pahalanya lebih besar dibanding orang yang ceramah di depan ini. Teman-teman yang duduk, kemudian mendukung, yang hanya sekedar nge-share kui doang. Kui we doang. Nges diberi giveaway ge, kui we kui doi. Titah giveaway kata-kata kui doang. Bisa jadi dia pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena mungkin hatinya lebih bersih daripada kita yang berceramah di depan seperti ini. Maka jangan sepelekan bantu agama Allah. Jangan sepelekan bantu agama Allah. Makanya kalau nanti teman hijrah misalnya butuh bantuan teman-teman, teman-teman usahakan gimana caranya aku bisa bantu dakwah itu. Coba saya tanya, mau nggak bantu dakwah ini? Mau nggak bantu dakwah ini? Mau bantu dakwah ini? Dengan cara apa? Banyak caranya. Dan semua orang punya kelebihan masing-masing. Semua orang punya kontribusi masing-masing. Dan teman-teman jangan pernah menyepelekan apa yang teman-teman berikan untuk Allah. Karena ketahuilah, saat teman-teman menolong agama Allah, di saat itu Allah akan menolong kita sekalian. Kapan Allah gantinya? Ini yang jadi misteri. Kadang Allah itu suka ngebalas apa yang kita berikan sama Allah di saat waktu-waktu yang paling tepat menurut Allah. Beneran. Ahilman tuh punya ayah almarhum. Kita ini waktu di kampung bukan orang yang beradab. Bahkan mungkin bisa disebut orang susah, orang miskin. Satu kali saya keterima beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat.
Untuk berangkat ke Soekarno-Hatta ke bandara, saya tuh nggak punya uang. Sampai saya bilang ke ibu saya, yang ibu saya waktu itu sedang punya penyakit stroke, sebelah kiri tidak bisa bergerak. Saya bilang ke ibu saya, Mama, Iman mau berangkat ke Jakarta harus ada ongkos buat ke bandara. Terus kata ibu saya, Mama nggak punya uang juga. Terus, ya sudah, sebentar ya, Mama minjem dulu ke tetangga. Biasa di kampung tuh yang bengharte biasa nama nuboga warung, yang punya warung. Sampai kata ibu saya, kayaknya Mama minjem ke yang punya warung di depan. Terus saya bilang, Iman nemenin ya, Iman bareng pengen ikut juga. Kita bareng ke sana. Ketika sampai sana ibu saya minjem sama tukang warung itu, dan apa jawaban tukang warung itu? Cek, bisa pinjam uang apa enggak? Tukang warung jawab, Cek lamun teboga duit mah, ulah hayang budak sekolah jauh-jauh. Saya masih ingat kata-kata itu. Kalau nggak punya uang, nggak usah mimpi deh punya anak sekolah jauh-jauh. Can sekolah ge geus minjem duit, komo sakolana kumaha? Tak itu kira-kira bahasanya. Ngerti kira-kira bahasa saya? Belum sekolah aja udah minjem duit, gimana nanti sekolahnya? Terus saya bilang ke ibu saya, Mah, udah nggak usah minjem lagi. Daripada dihina, disepelekan sama tetangga, nggak usah minjem lagi. Sampai singkat cerita ibu saya bilang gini, Man ini Mama punya gelang. Gelang itu kemudian dikasih ke saya. Hilman jual aja gelang Mama ini. Kebetulan ayah itu sudah wafat, jadi saya hanya ke ibu saja. Ini gelangnya Mama, Mama jual gelang ini. Terus nggak apa-apa, jual aja. Saya jual gelangnya. Masya Allah, saya dapat uang waktu itu. Gelang 1 gramnya kan nggak besar waktu, cuma 300 ribuan sekian lah. Dapat gelang ibu itu waktu itu cuma 3 gram sekian. Jadi cuma dapat uang 1 jutaan sekian. Tiba-tiba pas saya mau berangkat, datang, kan biasa di kampung banyak kalau ada acara itu suka ngumpulkan sumbangan dari setiap ibu-ibu gitu. Kalau ada pengajian minta sumbangan. Ibu saya teh almarhumah, karena dulu almarhum ayah, kalau setiap ada pembagian yatim piatu, kalau ada apa-apa, pasti yang paling pertama ngebantunya. Maka saat itu datang di saat kondisi saya butuh uang, kemudian dia kasih ke orang yang minta sumbangan itu. Dikasih aja. Terus saya bilang ini ke ibu saya, Mah, Iman kan butuh mau berangkat ke Jakarta. Kenapa Mama ngasih uang ke sana? Apa jawaban ibu saya? Dulu almarhum ayah, almarhum bapak tidak pernah kelewatan kalau ada sumbangan yatim piatu. Malah rumah kita yang suka jadi tuan rumah buat kumpulan yatim piatu itu. Jadi kalau sekarang mah kita nggak bisa bantu mereka, minimal sedikitnya kita bantu mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari itu saya kemudian kembali lagi ke pesantren, mau berangkat ke sana. Ujungnya saya nggak bawa bekal sama sekali untuk berangkat ke Jakarta Soekarno-Hatta. Waktu itu saya pernah marah sama ibu saya. Kenapa lagi butuh malah dikasih? Tapi ternyata rahasianya, semua yang ibu saya berikan itu, mungkin digantinya bukan pada saat itu, tapi digantinya saat ini barangkali. Saya nggak pernah nyangka S1, S2, S3 semuanya mereknya sama tuh. Mereknya Jazakallahu Khairan Katsiro. Mereknya beasiswa. Kalau ditanya Ahilman kok bisa dapat beasiswa, kenapa caranya? Ahilman akan jawab, demi Allah bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi bisa jadi ada kebaikan ibu saya yang pernah menolong agama Allah, dan Allah ganti di saat memang saya membutuhkan pertolongan itu. Maka teman-teman jangan pernah sepelekan sedikit pun apa yang kita korbankan buat agama ini. Apapun itu. Karena Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah nutup mata, Allah nggak pernah lupa, pasti dicatat semua kebaikan kita. Tapi pertanyaannya kapan itu diganti? Biar Allah yang tahu. Ulah kieu ieu mah geus infak sedekah teh, infak pasti diganti, isuk pasti diganti ya. Ulah, kalau teman-teman ngarepin digantinya besok, teman-teman nggak dapat gantinya. Biarin itu jalannya, biarin aja kapan. Teman-teman akan datang masa-masa di mana kebaikan itu akan datang ketika teman-teman gak sadar kalau itu datang kebaikan buat teman-teman. In tansurullah yansurukum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong diri kamu sekalian. Wa yusabbit aqdamakum. Bahkan Allah meneguhkan kamu sekalian. Berarti Ahilman, gimana tahapan selanjutnya?
bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Melakukan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu aja. Apa yang Allah senengin, lakuin. Apa yang Allah benci, tinggalin. Itu aja, simple. Allah seneng nih begini, lakuin. Allah nggak suka nih begini, tinggalin. Allah senang kita berbakti sama orang tua, lakuin. Allah senang kita berbuat baik sama orang, lakuin. Allah senang kita ibadah, lakuin. Allah senang kita amal soleh, lakuin. Allah nggak senang kita ngomongin orang, tinggalin. Allah nggak senang kita ngegibah, tinggalin. Allah nggak senang kita berzina, tinggalin. Allah nggak senang kita mabuk, tinggalin. Allah nggak senang kita berbuat salah, tinggalin. Semua orang yang bertakwa kepada Allah, melakukan yang baik-baik, pasti Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saat dia sulit pun yaj'al lahu makhraja. Allah akan buka jalan keluarnya. Teman-teman pernah nggak begini tuh? Pas kita lagi dalam keadaan sulit, kayak ada aja jalan keluarnya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Tanpa disadari, sebenarnya itu rangkaian dari setiap kebaikan yang pernah teman-teman tanam atau orang tua teman-teman tanam. Pasti. Saya pernah ingat banget tuh, waktu tes ke luar negeri, misalnya waktu saya ke Tripoli University ke Libya Timur Tengah. Itu yang interview saya itu masih ingat, Ustadz Adi Hidayat yang interview saya. Karena beliau kakak kelas saya waktu di pesantren. Ustadz Adi itu nanya ke saya, nah, Hilman, ya, saya kan beda 5 tahun dengan beliau. Hafal Quran berapa juz? Saya bilang ya lumayan lah, berapa? 10. Oh ya udah. Terus dites ya, dites. Masya Allah, itu yang keluar ketika dites, bacaan-bacaan yang saya hafal. Saya bilang, kenapa yang keluar yang saya hafal? Kok bisa digerakkan tesnya sesuatu yang saya hafal? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak 10 juz itu. Yang dibaca Al-Baqarah 155 saya hafal tuh. Lanjutin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dibuka lagi, lanjut lagi. La yukallifullah. Jadi semua yang dibuka tuh yang saya hafal. Bisa jadi saya tuh nggak hafal 10 juz sebenarnya. Cuman pas yang dibuka tuh yang saya hafal. Sama kayak teman-teman nanti, tunggulah keajaiban-keajaiban itu saat datang ke tempat orang yang kita sayangi misalnya. Teman-teman datang ke rumah calon perempuan. Teman-teman itu dikenal kalau ngomong tuh gagap, gempita. Hese ngomong teh, gagap tuh bisa. Tapi qadarullah pas datang ke rumah ayahnya, eta meni lancar. Teman-teman akan datang pertolongan Allah di saat kita nggak pernah tahu itu. Kalau kita tahu Allah nolong kita kapan, kita mungkin nggak usah nolong Allah, bener nggak? Ah pasti Allah nolong, kalem we. Tunggu keajaiban-keajaiban itu. Makanya kalau kita flashback kepada cerita para nabi kan juga luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, bener nggak, oleh Raja Namrud. Api berubah jadi dingin kan? Sebelumnya nggak pernah ada cerita Ibrahim itu bisa menaklukkan air. Tapi kenapa kerasa dinginnya saat dibakar oleh Raja Namrud di saat yang tepat? Kalau Ibrahim tahu itu api dingin, mungkin dia berenang di atas api. Tapi kan datang di saat dia nggak pernah tahu. Kok bisa? Kata Allah, in tansurullah yansurukum. Karena engkau pernah membela agamaku. Engkau begitu tauhidnya kuat kepadaku. Aku tolong kepadamu. Nabi Yunus, tahu Nabi Yunus? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus itu Masya Allah dimakan oleh ikan paus teman-teman. Kenapa Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan paus ketika paus sudah naik ke atas permukaan? Kebayang nggak kalau waktu itu Nabi Yunus keluar dalam ikan paus itu perutnya di saat Nabi Yunus masih tenggelam di atas air ikan pausnya? Apa yang terjadi? Dikeluarin, tenggelam kan Nabi Yunusnya? Tenggelam. Kan bisa aja Nabi Yunus nonyok-nonyok perut ikan paus kan? Keluar. Kan bisa kan?
Tapi Nabi Yunus enggak. Nabi Yunus hanya kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, itu ada di Al-Anbiya 69 kalau enggak salah ayatnya. Naik ke atas. Dan kenapa Allah keluarkan badan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus ketika Nabi Yunus berada di atas permukaan lautnya? Berarti Allah mengeluarkan Yunus di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. So, kalau teman-teman nolong Allah, maka Allah akan nolong teman-teman di waktu yang tepat. Kapan? Walau alam. Lo nanya ke Ahilman kita hafal. Tunggu aja skenario-nya. Tugas kita apa? Sekarang Ahilman tanya, udah berapa banyak teman-teman nolong agama Allah? Udah berapa banyak amal teman-teman di hadapan Allah? Udah berapa banyak teman-teman berkorban untuk Allah? Kalau masih dikit, mohon maaf.